Selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Hari ini kita fokus ke bab 37 nih. Dari sumber yang Anda pegang, judulnya Menciptakan Visi Produk yang Memikat. Sumber ini kan isinya banyak pelajaran ya dari perusahaan teknologi top tentang gimana membangun tim produk yang hebat. Nah, misi kita sekarang ini pengen tahu lebih dalam apa sih yang bikin visi produk itu memikat dan gimana visi itu jadi semacam kompas buat tim. Oke deh, mari kita langsung kupas aja ya esensinya. Bab 37 ini kan menekankan banget pentingnya visi produk yang kuat. Tapi apa ya bedanya visi yang biasa aja sama yang memikat menurut sumber ini? Nah, ini menariknya. Visi yang memikat itu, jauh lebih dari sekedar daftar fitur atau katakanlah target bisnis kuartalan. Itu sih lebih mirip roadmap ya. Bab 37 ini bilang, visi itu alat strategis utama. Untuk apa? Untuk menjaga seluruh organisasi tetap fokus pada pelanggan. Fokus sama solusi masalah mereka. Jadi visi yang kuat itu harus bisa membangkitkan semangat, jelas arahnya, dan yang penting, memberdayakan tim produk untuk benar-benar mewujudkannya. Menjawab pertanyaan, kenapa sih kita bikin ini? Oh, berarti bukan soal target pendapatan tahun depan gitu ya, tapi lebih ke gambaran besarnya di masa depan. Kayaknya sumber ini nyebut jangka waktu deh. Betul sekali. Visi itu biasanya ngelihatnya ke depan ya, antara 3-10 tahun gitu. Cukup jauh kan, jadi terasa ambisius, menantang. Tapi ya masih dalam jangkauan lah, jadi tim juga percaya bisa dicapai. Yang krusial juga nih, visi yang bagus itu akarnya dari pemahaman mendalam soal tren industri yang relevan. Maksudnya, pergeseran teknologi yang fundamental, perubahan perilaku konsumen, dinamika pasar. Bukan cuma ikut-ikutan tren sesaat atau fad yang dangkal. Ah, fad ya? Iya, yang cepat hilang itu. Ini lebih ke membaca arah angin perubahan dunia, terus memposisikan produk Anda di masa depan itu. Gimana caranya relevan di sana? Saya suka tuh bedain antara tren fundamental sama fad. Itu bantu banget nyaring mana yang strategis. Nah, ini nih bagian yang sering jadi tantangan. Gimana cara ngomongin visi ini biar nggak cuma jadi poster di dinding, biar benar-benar hidup gitu di tim. Bab 37 ada kasih beberapa cara konkret ya. Betul, betul. Dan komunikasinya ini nggak bisa dianggap enteng loh. Salah satu metode paling efektif yang dibahas itu namanya vision type. Ini bukan sekedar wireframe biasa ya, tapi prototipe fidelitas tinggi. Bisa bentuknya simulasi interaktif, atau video naratif, atau bahkan storyboard yang sinematik gitu. Yang nunjukin pengalaman pengguna di masa depan, pas visi itu udah terwujud. Fokusnya lebih ke emosi, manfaat, rasanya gimana pakai produk itu. Bukan melulu detail teknis fitur A atau B. Nah, peran desainer produk dan UX di sini sentral banget buat bikin visi itu terasa hidup dan nyata. Aha, jadi kuncinya bikin visi itu kelihatan dan terasa ya, biar bisa nyentuh sisi emosional dan aspirasi tim gitu. Jadi nyambungin kerjaan sehari-hari ke dampak yang lebih gede. Ya, agak berantakan. Sumber ini kan ngutip pemikir kayak John Doerr ya, yang bilang kita perlu bangun tim misionaris, bukan sekedar tentara bayaran. Wah, misionaris versus tentara bayaran. Iya, misionaris itu kan tergerak oleh tujuan, oleh keyakinan pada visi. Sementara tentara bayaran, ya cuma kerja buat upah atau perintah jangka pendek aja. Kutipan itu kuat banget ya. Bener-bener ngubah cara kita ngelihat motivasi tim. Berarti visi itu bukan cuma soal arah produk aja dong, tapi juga soal bangun kultur dan narik orang yang tepat. Tepat sekali. Visi yang jelas dan memikat itu salah satu alat rekrutmen paling ampuh loh. Orang-orang berbakat itu kan nggak cuma cari kerjaan, mereka cari misi. Nah, kalau Anda bisa mengartikulasikan visi yang menantang dan bermakna, Anda pasti akan menarik talenta-talenta terbaik yang pengen jadi bagian dari perjalanan itu. Mereka pengen tahu kenapa kerjaan mereka penting, gimana kontribusi kecil mereka tiap hari itu ngaruh ke gambaran besar yang inspiratif tadi. Jadi kalau kita coba rangkum nih untuk Anda, intisari dari bab 37 ini apa sih? Visi produk yang memikat itu bukan sekedar slogan manis ya. Ia itu fondasi strategis. Fokusnya ke pelanggan, cukup ambisius buat menginspirasi, tapi juga cukup konkret buat dibayangin. Dan yang paling penting, dia ngasih tujuan dan konteks yang memberdayakan tim Anda buat kerja lebih baik lagi.
Dan ini mungkin bisa jadi pertanyaan reflektif juga buat Anda. Dalam keseharian nih, seberapa sering sih keputusan-keputusan penting, mau yang besar atau kecil, di tim Anda itu secara sadar dikaitkan lagi ke visi produk? Apakah visi tersebut beneran hidup jadi kompas sehari-hari? Atau jangan-jangan cuma tersimpan rapi aja di dokumen presentasi strategi tahunan? Pertanyaan yang bagus banget tuh buat dibawa pulang dan direnungkan. Semoga pembahasan bab 37 ini ngasih perspektif baru ya. Sampai jumpa di sesi eksplorasi materi kita berikutnya.